Tapi apa yang dia lakuin? Dia tetap pertahankan kamu. Sewaktu dia melahirkan, walaupun dia tahu pacarnya dia, orang yang selama ini dia sayangin, ya, gak pernah peduli sama dia, pergi meninggalkan dia begitu saja. Ngelahirin aja gak ditungguin. Seharusnya dia kalau nggak sayang sama kamu, mungkin kamu itu sudah sama dia digugurin di situ. Sama dia nggak mungkin kamu dilahirin. Tapi apa? Karena dia sayang sama kamu. Kan dia pengen lihat kamu dilahirkan, karena dia pengen bersama-sama kamu. Tapi apa kan? Ya karena keadaan. Karena keadaan dan karena dia takut kamu terlantung-lantung. Dia nggak pengen kamu seperti dia, hidup di jalanan, hidup seperti orang susah. Dia nggak pengen. Makanya kamu dititipkan ke panti asuhan. Kamu beruntung masih punya ibu. Mbak Linda, kamu masih beruntung. Aku sekarang nggak punya ibu, coba. Aku nggak ada kesempatan tuh bisa membalas penyebab ibu anak, coba. Kalau aku punya ibu saat ini, aku akan sujud di kaki dia, aku akan cium kaki dia. Aku akan berusaha untuk minta maaf semua kesalahanku. Aku akan berusaha senangkan dia. Kita nggak akan menang. Bisa membalas budi baik seorang ibu. Kita akan menang. Surga itu di telapak kaki ibu. Sekarang ambil sisi positifnya. Kamu nanti kalau kamu sudah menikah, ya melahirkan, gimana perjuangan kamu, hidup kamu bela-belain buat anak kamu, coba itu nyawa taruhannya sama dengan ibu kamu. Coba kamu ketemu seseorang. Siapa, Kak? Nanti aku tunjukin orangnya. Di situ kamu bisa tanya langsung sama dia. Orang itu katanya yang tahu siapa kamu sebenarnya dan apa yang dilakukan sama ibu kamu, Liana. Kalau kamu nggak mencoba, kamu nggak akan pernah tahu. Yang ada pikiran kamu akan negatif terus kan. Kita coba ya. Oke. Kamu ikutin aku ya. Kita juga ketemu sama orang itu. Akhirnya dia mau ikut pencarian, kita ajak dia mencari orang itu. Kita sudah dikirimin foto sama Pak Doni karena Pak Doni bilang akan memberi foto seseorang di mana kita bisa tanya sama orang itu. Setelah tim sudah mensurvei, ya, sudah mencari di mana keberadaan laki-laki itu dan kita pun menuju ke sana. Kamu pengen tahu seseorang yang Mamat ini sangat berarti buat kamu, seseorang yang selama ini seharusnya menjadi ayah kamu. Jadi aku di sini mau nunjukin siapa ayah kamu sebenarnya. Supaya kamu berubah pikiran di sini. Kamu minta ayah kamu. Itu ayah kamu. Nangis dia di situ, hatinya hancur di situ. Ternyata dia punya seorang ayah yang benar-benar serba kekurangan. Coba. Nggak mungkin itu ayah aku, nggak mungkin. Itu ayah kamu. Nggak mungkin. Awalnya dia berontak di situ, dia nggak mau ketemu ayahnya. Sampai akhirnya kita kasih pengertian pelan-pelan, ya kita kasih masukan pelan-pelan. Gimana pun kondisinya, kita harus berbakti sama orang tua. Mungkin
orang tua kamu dulu pernah melakukan kesalahan. Tapi itu jujur nggak mungkin dia lakukan. Semuanya ada alasannya. Dia nggak mampu mungkin selama ini. Dia malu dengan keadaan dirinya. Makanya dia pergi ninggalin kamu, ninggalin mama kamu. Coba kamu tanya sama dia. Kenapa dia melakukan ini semua? Coba dong kamu lihat dong. Bagaimanapun juga dia pasti sayang sama kamu. Kesempatan buat kamu Yuda, ini tuh di depan mata kamu, ayah kamu sendiri, ayah kandung kamu. Udah 30 tahun kamu cari-cari. Kamu harus terima kenyataan dong, kamu juga hati kamu, kamu harus terima ayah kamu apa adanya. Kamu harus rawat dia, kamu harus nemenin dia, kamu lihat dong dia sendirian di situ. Kamu nggak lihat gimana keadaan dia sendirian di situ, coba. Gak ada yang nemenin, selama ini dia hidup di jalan. Ya. Pasti kalau ada kamera dia malu. Aku pengen coba kamu tanya sama dia dari hati ke hati. Ya. Biar kamu tahu sebenarnya apa yang dia rasain. Ya. Winda nangis di situ. Dia langsung pelan-pelan deketin ayahnya. Awalnya ayahnya nggak kenali Winda. Awalnya ayahnya nggak peduli Winda, tapi ternyata setelah dijelaskan sama Winda pelan-pelan. Bapak Wibi. Bapak, ini Winda, Pak. Winda anak Bapak. Yang dititipin di panti asuhan sama Ibu Yana, Pak. Bapak. Ayahnya Winda mulai ngeh di situ, mulai ingat di situ. Akhirnya nangis juga ayahnya di situ. Mama kangen sama